Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sulangsih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme. Yang pertama yaitu penjelasan tentang teori belajar behaviorisme. Yang pertama yaitu ada classical conditioning. Teori ini dipelopori oleh Ivan Pavlov yang lahir di Rusia. Penelitiannya itu mengenai fisiologi pencernaan, menuntunnya untuk membedah seekor anjing agar cairan getah perut mengalir melalui selang yang ditadah ke dalam wadah di luar tubuh si anjing. Pavlov sedang mengukur sekresi perut yang dihasilkan saat anjing itu disodori bubuk daging. Lalu ia memperhatikannya bahwa hanya dengan melihat makanan anjing mengeluarkan air liur. Kemudian dalam perkembangannya Pavlov mengembangkan, yaitu hanya dengan melihat sinar dan mendengar suara langkah kaki eksperimenter akan menyebabkan air liur anjing juga keluar. Selanjutnya yaitu tentang komponen dasar teori classical conditioning. Yang pertama yaitu ada US, yaitu unconditioned stimulus, yaitu US ini yaitu stimulus yang tidak dikondisikan atau bisa disebut juga alami. Stimulus ini menghasilkan respon alamiah dan otomatis dari organisme tersebut. Yang kedua yaitu ada UR atau unconditioned response, yaitu respon yang tidak dikondisikan, di mana respon tersebut bersifat alamiah dan otomatis yang disebabkan oleh US. Yang ketiga ada CS, yaitu unconditioned stimulus, merupakan stimulus yang dikondisikan, di mana stimulus tersebut bisa bersifat netral. Yang keempat ada unconditioned response, yaitu CR, merupakan respon yang dikondisikan melalui proses tertentu dengan mengkombinasikan stimulus alamiah dengan stimulus netral. Selanjutnya yaitu ada hukum belajar yang dihasilkan dari eksperimen Pavlov tersebut. Yang pertama ada hukum law of respondent conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai referencer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Yang kedua ada hukum law of respondent extension, yaitu hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks sudah diperkuat melalui respondent conditioning, itu didatangkan kembali tanpa reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Terus ada juga prinsip-prinsip tentang teori Pavlov tersebut atau teori classical conditioning ini. Yang pertama yaitu ada fase akuisisi. Fase akuisisi merupakan tahap belajar permulaan dari respon kondisi. Contohnya, anjing belajar mengeluarkan air liur karena pengondisian sinar lampu atau suara langkah kaki. Yang kedua yaitu ada fase eliminasi. Fase eliminasi diperlukan ketika merespon dengan kondisi bersifat tidak permanen. Yang ketiga ada generalisasi. Setelah seekor hewan belajar respon kondisi dengan stimulus, ada kemungkinan ia merespon stimulus yang sama tanpa latihan lanjutan. Terus yang keempat ada fase diskriminasi, yaitu ketika seorang individu belajar menghasilkan respon kondisi tanpa
respon kondisi pada suatu stimulus, namun bukan dari stimulus yang sama, melainkan kondisinya berbeda. Selanjutnya yaitu tentang aplikasi teori Pavlov dalam pembelajaran. Aplikasi teori Pavlov memberikan konsekuensi pada pendidik untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik tersampaikan secara utuh oleh pendidik. Yang kedua yaitu bahan pelajaran harus disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Yang ketiga, pengulangan dan latihan yang digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Selanjutnya ada kelemahan dari teori classical conditioning ini. Yang pertama yaitu memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania. Yang kedua, tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Yang ketiga, peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks sedemikian rupa, sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Yang keempat, tidak menyenangkan bagi siswa karena guru sebagai sentral bersikap otoriter. Komunikasi berlangsung hanya satu arah. Guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari siswa. Yang kelima yaitu siswa dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Yang kelima yaitu murid hanya mendengarkan. Yang keenam yaitu murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafal apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Sedangkan kelebihannya dari teori ini adalah subjek dari teori ini membiasakan diri dengan kondisi-kondisi tertentu, sehingga pada akhirnya pembiasaan ini menjadi suatu pola hidup yang dapat terjadi karena terjadi secara tidak sadar. Teori ini baik diterapkan pada anak-anak yang masih membutuhkan banyak peran orang tua untuk belajar dengan banyak pengulangan. Jadi, menurut teori Pavlov, belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau kondisi yang kemudian menimbulkan reaksi atau respon untuk menjadikan seorang itu belajar. Maka ia harus diberikan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu itu bisa berupa latihan-latihan yang kontinu, yaitu terus-menerus, yang pada akhirnya belajar terjadi berlangsung secara otomatis. Yang kedua ada teori belajar behaviorisme koneksionisme. Edward Lee Trondheim merupakan tokoh yang mengembangkan dan mempopulerkan teori ini. Dalam pengembangannya, teori Trondheim melakukan percobaan terhadap seekor kucing sebagai subjek eksperimennya. Kucing itu dimasukkan lalu dikurung dalam sebuah kotak dengan konstruksi pintu kurungan tersebut yang didesain sedemikian rupa, dan ketika kucing menyentuh tombol yang ada pada titik tertentu, maka dengan sendirinya pintu kurungan akan terbuka. Berdasarkan percobaan tersebut, Trondheim memberikan kesimpulan bahwa belajar ialah hubungan antara stimulus dan respon. Itulah sebabnya teori koneksionisme tersebut disebut juga atau dikenal dengan trial and error learning. Istilah ini menunjuk pada panjangnya waktu dan banyaknya jumlah kekeliruan dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip belajar teori koneksionisme yang bisa teman-teman baca sendiri pada slide ini. Selanjutnya yaitu tentang hukum belajar teori koneksionisme. Yang pertama ada hukum latihan.
Yang kedua ada hukum akibat. Yang ketiga ada hukum kesiapan. Kelebihan dari teori koneksionisme ini bisa teman-teman baca sendiri. Kelemahannya juga bisa dibaca sendiri. Terus yang selanjutnya teori belajar konstruktivisme. Teori belajar ini adalah pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui konstruksi mental. Tokoh-tokoh penting dalam perkembangan teori ini ada 4. Yang pertama Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner, David Ausubel. Selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip konstruktivisme. Yang pertama ada pembelajaran aktif, terus konstruksi pengetahuan, pemahaman sebelum menghafal, konteks dan pengalaman nyata, pembelajaran sosial dan kolaboratif, refleksi dan pemikiran kritis. Terus ada peran kognitif dan sosial dalam konstruktivisme. Peran kognitif ada konstruksi pengetahuan, pemahaman yang aktif, dan pemikiran yang kritis. Sedangkan peran sosial ada kolaborasi, konteks sosial, pembelajaran berbasis masalah. Karakteristik pembelajaran konstruktivisme yaitu ada aktivitas siswa, pemecahan masalah, kolaborasi dan diskusi, konteks nyata dan pengalaman, dan pemikiran reflektif. Proses pembelajaran konstruktivisme ada penyajian materi, eksplorasi, refleksi dan diskusi, konstruksi pengetahuan, aplikasi dan penerapan, evaluasi dan umpan balik. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan tentang teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.